Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi, kiranya damai sejahtera Tuhan dan kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Bersama saya lagi, Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Kita berbicara dalam rangka kemerdekaan, karena bangsa kita sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-75. Keluarga besar Rema dan sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi, kita tahu bahwa bangsa Indonesia dijajah kurang lebih selama 3,5 abad oleh penjajahan Belanda, ditambahkan dengan Jepang selama 3,5 tahun. Jadi itu bukan satu waktu yang pendek, saudara, tetapi satu rentang waktu yang sangat panjang. Dan perjuangan demi perjuangan terjadi di bangsa ini, baik secara perorangan, secara sporadis, terjadi di setiap daerah di bangsa kita Indonesia. Dan mungkin hampir setiap hari ada hal-hal yang terjadi selama masa penjajahan itu, di mana bangsa, pejuang-pejuang, seluruh rakyat berusaha bagaimana lepas dari tangan penjajah. Namun saudara-saudara, apapun usaha itu dilakukan, saudara-saudara, bahwa kita menghormati, menghargai, dan bersyukur atas semua yang dikerjakan oleh para pahlawan-pahlawan bangsa dan seluruh rakyat bangsa Indonesia yang pada masa itu memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Namun saudara-saudara, tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah akhir daripada seluruh perjuangan itu secara hukum. Bahwa bangsa Indonesia kemudian diakui secara hukum, diakui oleh bangsa lain, diakui oleh seluruh dunia bahwa mereka atau bangsa kita ini, saudara, lepas dari penjajahan dan memiliki satu kuasa dan kekuatan sendiri untuk berjuang membangun bangsa ini, saudara. Itu karena proklamator kita, yaitu Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno bersama dengan Bung Hatta, pada waktu itu tanggal 17 Agustus 1945 memproklamirkan, mengucapkan, mengakui, saudara-saudara, menyatakan pengakuannya kepada dunia bahwa bangsa kita pada saat itu juga telah merdeka. Jadi dasar hukum kemerdekaan bangsa kita, saudara, dasar hukum yang membuat bangsa kita diakui oleh seluruh dunia bahwa kita telah merdeka adalah pengakuan yang dibacakan oleh pemimpin bangsa kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Hatta. Ini penting, saudara-saudara, karena tanpa pengakuan itu, saudara-saudara, maka perjuangan kita perang demi perang belum selesai. Dan negara Indonesia belum berdiri sebagai sebuah negara yang diakui secara hukum oleh dunia. Dan negara Indonesia belumlah negara yang merdeka kalau tanpa pengakuan dari pemimpin bangsa kita yang membacakan proklamasi pada waktu itu. Jadi dasar hukumnya, saudara, adalah membacakan proklamasi, pengakuan bangsa Indonesia melalui proklamator kita. Sekali lagi, perjuangan yang dikerjakan oleh para pahlawan itu sangat berarti dan itulah yang menentukan. Tetapi penentuan terakhir harus ada pengakuan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristus sudah berjuang. Kristus, saudara-saudara, telah menghapus dosa, menyelesaikan dosa. Kristus telah mengalahkan dosa dan hukum dosa. Maut dan hukum maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus.
Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa untuk saudara-saudara kita menerima keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus, maka butuh pengakuan. Sederhana. Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi pengakuan itulah saudara-saudara yang membuat kita diselamatkan. Kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan jelas di sini, percaya dan mengakui saudara-saudara bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Dengan mempercayai saudara-saudara, maka kita dibenarkan. Tetapi saudara, dengan mengakui di mulut, maka kita diselamatkan. Jadi pengakuanlah saudara-saudara yang menentukan saudara-saudara kita selamat atau tidak. Jika kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan bahwa Dia telah dibangkitkan kembali oleh Allah dari antara orang mati, saudara-saudara, bahwa Allah membangkitkan Dia, maka kita diselamatkan. Jika kita percaya dalam hati kita, kita dibenarkan akan pengorbanan Kristus, kita percayai. Namun perlu kita mengakuinya juga dengan mulut kita. Barulah saudara keselamatan menjadi bagian hidup kita. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, dasar hukumnya kita diselamatkan adalah pengakuan kita akan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang mati menyelesaikan dosa-dosa kita, percaya bahwa Dia sudah bangkit kembali dari antara orang mati. Itulah yang memberikan kita keselamatan yang kekal. Jadi pengakuanlah saudara-saudara dalam hidup ini yang menentukan. Karena itu saudara, mulutlah yang penting bagi orang percaya. Dengan mulut kita mengaku, kita diselamatkan dari dosa, dari hukum dosa, dari hukum maut. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang belum mengalami kemerdekaan dalam banyak hal karena persoalan mulutnya, saudara-saudara. Persoalan lidahnya, saudara-saudara yang saya kasihi. Nah, Galatia pasal 5 kita belajar. Berkata demikian ayat 1. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu, memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudara, kita betul-betul merdeka karena Kristus memerdekakan. Dan kita dimerdekakan, saudara, adalah sebuah panggilan dari Kristus untuk kita. Jadi Kristus memanggil kita untuk dimerdekakan. Dan kita merdeka karena kita mengakui bahwa Kristuslah sumber kemerdekaan melalui kematian dan kebangkitannya. Maka kita merdeka dari dosa, merdeka dari segala hukum dosa dan hukum maut. Karena itu firman Tuhan berkata dalam kitab Roma bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Saudara-saudara, tetapi banyak orang percaya, saudara-saudara, yang terus hidup di dalam dosa. Dia sudah memerdekakan tetapi salah menggunakan kesempatan. Persoalannya ada di mana? Persoalannya ada di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Demikian. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 5, saya baca dulu ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging.
Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara yang saya kasihi, hal yang paling sibuk dalam diri manusia adalah pikiran. Yang paling sibuk di dalam diri kita adalah pikiran. Pikiranlah yang sepertinya menentukan seluruh arah daripada apa yang berjalan di dalam tubuh kita dan di luar daripada tubuh kita ini. Nah, dia berkata di sini, saudara-saudara, ada dua, yaitu pikiran daging dan pikiran roh. Seharusnya kita sadar bahwa kita telah dimerdekakan dari segala kedagingan, yaitu hukum dosa dan hukum maut, saudara-saudara. Dan kita telah menjadi milik Kristus. Persoalannya, dia berkata, jangan gunakan kesempatan itu untuk hidup di dalam dosa. Jangan lagi memberikan dirimu untuk dikenakan kuk perhambaan dosa, karena engkau sudah dimerdekakan dari sana. Tetapi banyak orang percaya yang tidak menyadari akan hal ini, saudara-saudara, dan terus menyerahkan pikiran-pikirannya di dalam kehidupan hal-hal duniawi dan daging. Berpikir dalam kedagingan, saudara-saudara, dan tidak menyerahkan diri di dalam pikiran-pikiran Kristus dan roh Kristus. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi, timbullah berbagai macam hal-hal yang dari daging. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan saudara, dan yang berujung kepada keputusasaan dan juga berujung kepada kematian dan maut. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu, karena kita sudah dimerdekakan dari dosa, jangan lagi engkau memberikan dirimu diperhamba olehnya. Tetapi saudara, engkau adalah hamba kebenaran. Berikanlah dirimu, pikiran-pikiranmu senantiasa dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus di dalam roh. Pikiran roh, saudara-saudara. Hendaklah engkau berjalan senantiasa di dalam roh dan dipenuhi oleh roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Pikiran-pikiran daging, saudara, menghasilkan hal-hal yang membawa kepada maut, atau membawa kepada hal-hal yang mematikan dalam hidup ini. Pikiran-pikiran dari daging itu, saudara-saudara, membawa kita, seperti saya katakan, kepada kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, ketakutan, saudara-saudara, keputusasaan. Tetapi pikiran roh, saudara-saudara, pikiran yang dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, pikiran yang dipenuhi dan dipimpin oleh hukum-hukum Tuhan, saudara-saudara, kebenarannya itu di dalam kasih Tuhan. Kita dipimpin dalam kasih, saudara-saudara. Maka dikatakan di sini, saudara, ini adalah membawa kepada hidup. Hidup yang sesungguhnya. Hidup di dalam Allah. Hidup yang dalam segala kelimpahannya. Dan hidup dalam damai sejahtera. Ada banyak orang merasa punya banyak hal, tetapi tidak punya damai sejahtera. Ini bukan hidup yang kaya. Ada banyak orang yang kaya tidak dalam damai sejahtera. Ada banyak orang yang kelimpahan banyak hal tidak dalam damai sejahtera. Tidak sehat, tidak mengalami, saudara, damai sejahtera yang sesungguhnya. Karena damai sejahtera Allah tidak diukur dan tidak datang oleh karena kita punya banyak hal, tetapi karena kita memiliki roh Kristus di dalam diri kita. Jadi saudara yang saya kasihi, kita merdeka karena kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah mati bagi kita dan yang telah bangkit kembali memberi kita hidup yang kekal. Nah, saudara, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, jangan salah gunakan kemerdekaan itu, yaitu dengan mengubah hidup kita bertobat, artinya berubah di dalam pola berpikir kita. Jadi bertobat dari kata metanoia, saudara-saudara, artinya berperubahan dalam cara berpikir. Dari kehidupan berpikir di dalam dosa menjadi kehidupan yang berpikir di dalam kebenaran, sebagai orang benar, sebagai orang kudus, tidak lagi diperhamba dosa, bukan lagi manusia berdosa, bukan orang berdosa, tapi orang benar, orang kudus.
Kenapa banyak orang Kristen terus melakukan dosa dan hidup dalam pikiran-pikiran dosa? Karena dia selalu merasa orang berdosa. Padahal ketika kita ditebus, kita bukan orang berdosa, kita anak Allah. Dan kita, saudara-saudara, adalah orang benar, orang kudus, yang berkenan, yang layak, yang sangat dikasihi oleh Allah. Dan status ini, saudara-saudara, adalah milik kita yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang kita terima dalam pengakuan kita akan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam hidupmu sehari-hari, biarlah pikiran-pikiranmu searah dengan perkataanmu. Kalau dalam pikiranmu, yaitu perasaan hatimu, saudara, adalah pikiran dan perasaan, itu percaya akan kebenaran firman Tuhan, maka akuilah itu dalam hidupmu. Akuilah bahwa engkau telah disembuhkan, maka kesembuhan datang kepadamu. Akuilah bahwa Allah telah memberkati engkau, maka berkat-berkat Allah mengalir dalam hidupmu. Akuilah, saudara, bahwa engkau adalah orang benar, maka kebenaran akan terus berkuasa dalammu. Engkau mengakui dalam hidupmu bahwa Allah telah menguduskan engkau dan engkau orang kudus, maka engkau akan terus dipenuhi dengan kekudusan Allah, hidup dalam kekudusannya. Akuilah, saudara, bersyukur bahwa engkau telah dikenan oleh Allah. Allah telah melayakkan engkau, maka dalam melayani, dalam melakukan pelayanan-pelayanan dalam hidupmu, pekerjaanmu, di rumahmu, di tempat kerja, dimanapun engkau selalu tahu bahwa engkau adalah orang yang telah dilayakkan. Engkau layak melayani Allah, engkau layak, saudara-saudara, dipakai oleh Allah. Engkau diutus oleh Allah karena engkau telah dilayakkan, engkau telah dikenan oleh Allah. Dan percayalah, engkau sudah dikasihi. Katakan setiap saat dalam hidupmu, entah suka dan duka, Tuhan, terima kasih karena aku sangat dikasihi oleh Allah. Puji Tuhan, saudara. Jadi dasar hukum bangsa kita ini, saudara, dinyatakan merdeka adalah karena adanya pengakuan bahwa kemerdekaan sudah kita capai oleh proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno bersama dengan Bung Hatta yang telah membacakan proklamasi. Memproklamirkan, saudara-saudara. Sama dengan kita sudah diberikan kemenangan yang kita perlu lakukan dalam hidup. Bukan mencapai kemenangan, bukan saudara-saudara mengejar untuk menang, tapi memproklamirkan kemenangan kita atas dosa, atas maut, atas kehidupan ini, saudara. Maka kita akan tetap hidup sebagai pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Engkau sudah dimerdekakan. Sekali lagi, jangan salah gunakan kemerdekaan. Hiduplah senantiasa di dalam kuasa kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati dan senantiasa menyertai saudara di setiap langkahmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kemerdekaan Engkau sudah beri. Biarlah kami merdeka dalam berpikir, merdeka dalam berkata yang benar, merdeka ya Tuhan di dalam berkata akan hal-hal yang baik, merdeka ya Tuhan di dalam bertindak ya Tuhan. Kami merdeka ya Tuhan Yesus untuk tidak lagi melakukan dosa ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Kami merdeka dalam berkarya Tuhan. Oleh karena Kristuslah yang telah memerdekakan kami. Dan kami sungguh-sungguh merdeka oleh karena kemerdekaan itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Biar kami berani berkata karena kuasa kemerdekaan. Tidak, kami berani berkata tidak kepada dosa. Tidak kepada ketidakbenaran. Tidak kepada ketidakkudusan Tuhan. Tidak kepada ketidaklayakan. Tidak kepada ketidakberkenanan. Tidak kepada tidak mengasihi. Tetapi kami boleh berkata ya kepada kehendak Allah. Ya kepada kebenaran. Ya kepada kekudusan. Ya kepada kelayakan dan kasih Allah kepada kami. Kami boleh Tuhan bersyukur atas semua itu. Dan menjalani hidup yang dimerdekakan ini. Dalam kemuliaan yang bercahaya. Yang juga membawa kuasa kemerdekaan kepada setiap orang. Aku berdoa bagi saudara-saudara yang mendengar ini, yang menonton ini, dan belum dimerdekakan secara rohani Tuhan. Biarlah membuka mulut mereka mengaku, Yesus adalah Tuhan yang sudah mati bagi dosa-dosanya, menebus dia, dan yang bangkit untuk memberikan hidup yang kekal.
Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua mereka. Berkati keluarga besar Rema Tuhan. Dan semua sahabat-sahabat Yesus yang mendengar menonton ini diberkati oleh Allah. Dan hidup dalam kuasa kemerdekaan dari Kristus Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terus berjalan sebagai orang merdeka. Supaya kita merdeka dalam berpikir benar, merdeka di dalam bertindak yang benar, merdeka dalam berkata yang benar, dan merdeka di dalam berkarya di hidup ini bagi kemuliaan Bapa di sorga. Haleluya. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.